da'watukum ya habibi, tambah seger antum. Sesepuh makan ada dia ajangan, waduh luar biasa. Ada yang baca apa enggak? Ada yang mau baca? Ada yang bisa baca sebelum kita bahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman. Walhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma fi syari'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sesepuh kita Faiz dan juga duriyahnya baginda Rasulullah SAW, Habib Utsman, anak dari Habib Syekh. Alhamdulillah hadirnya kita, insya Allah mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan yang sebanyak-banyaknya. Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan juga Allah permudah urusan-urusan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah kita bacakan Maulid Simtud Durar, dengan keberkahan saja kita hadir dan berkumpul kurang rasanya. Betul apa enggak? Kalau kita datang hanya dapat keberkahan aja kalau lagi taklim, kira-kira kurang apa enggak? Udah ragu-ragunya, sian jebakan, mau ngajebak orang masuk. Mau ngajebak, saya menjawab. Kira-kira kalau datang taklim, judulnya majelis taklim nih, tapi kita cuma dapat berkahnya dari rahmat Allah aja, kurang nggak kira-kira? Kalau ngomongin kebaikan ngomong kurang, enggak. Kalau ngomong duit aja kurang, dikasih cepet apa sejuta, cepet kurang apa kagak? Kurang kenceng. Jangan urusan duit ngomong kurang kenceng. Kalau ngomongin hal yang baik ngomong aja kurang yang kenceng, enggak. Biar Allah tambahkan lagi rahmatnya untuk kita. Biar Allah tambahkan lagi keberkahannya untuk kita. Bahkan Allah berikan lagi, tambahkan lagi ilmu di dalam pikiran kita dan kehidupan kita. Insya Allah. Jadi begitu. Setelah rutin kita baca Maulid Simtud Durar, kita lanjutkan kita baca kitab An-Nasaih Diniyah, karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di mana di dalam kitab ini membahas tentang apa? Tentang at-tasawuf, ya. Memang yang kita bahas hari ini terdengar seperti apa yang pernah kita pelajari sebelumnya. Karena kita akan bahas tentang sholat. Masih bab sholat kan? Masih bab sholat. Sok atau ayah anak maca mah. Ayah nggak bisa maca Arab gundul. Ayah tuh Arab gundul ya. Baca mereka mana ada gundul iya nya tuh. Rek dihuisan, rek na baca sok. Rek nomor maca sok. Kemana baca? Marah 149. 148 ya. Bukan. Maaf, yang ini. Salah lagi tuh. 2 tempat. 108. Betul ini. 108. Wa ankum. 108. Wa minas sunnati qira'atu suratul kahfi wal iksar minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumil jum'ati wa lailatiha fa'alaka bidzalik wa bil bukuri ila al jum'ah wa aqala dzalika antaruhi ha antaruha zawala aw ma'ahu qubaila zawali aw ma'ahu wa laysa minas sunnati ta'khiri salatil jum'ah hatta yamdi nisful waqti aw nahwahu
nahwaha. Bala sunati an Sunnatu bala sunatu antusoli awala waqtin adzuhur. ad-duhur kama kana alaihi salatu wassalam yaf'alu dhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah al-anqal fi kitabih An-Nasaih Diniyah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah, yang artinya adalah nasihat keagamaan. Kalau kita adalah orang-orang yang beragama, mengaku kita beragama, ya, maka kita harus pelajari tentang agama kita. Jangan seperti orang-orang mengakunya beragama hanya sekedar di status atau di KTP saja. Nah, kita orang-orang yang beragama, mengaku beragama, maka kita harus pelajari. Nah, nasihat apa yang akan diberikan? Nah, kita masuk dalam tahap hari Jumat. Kita kan bahas tentang hari Jumat. Al-Fakir ingin ulang sekali lagi tentang hari Jumat. Di mana sebelumnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menegaskan bahwa i'lam as'adakallahu anna yaumal jum'ah sayyidul ayyam. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwasanya hari Jumat itu adalah hari yang sangat berbahagia, atau setidaknya harus kau jadikan hari yang membuat dirimu bahagia. Ingat, hari Jumat adalah hari yang berbahagia. Kalaupun kita tidak merasakannya, apa tadi Anda bilang, usahakanlah kita berbahagia ketika di hari Jumat. Kenapa dikatakan di sini? Dikatakan walahu syarafun indallah azim, karena di dalam hari Jumat, ketika hari Jumat ada keutamaan, ada keagungan yang sangat luhur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Jelas? Wa fihi khalaqa Adam alaihissalam. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam. Wa fihi yuqimus saah, dan juga salah satu di antaranya nanti kiamat akan terjadi di hari Jumat. Jadi kan hari yang luar biasa, agungnya di hari Jumat, karena ditempatkan sebagai hari-hari yang penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun harus ikut mementingkan hari Jumat. Terus dikatakan di dalamnya, lengkap sedikit setelahnya. Kan itu kemarin sudah ya. Nah, ini hanya ulasan saja. Wa fi hadzal yaum sa'atun syarifatun. Dan di hari ini, di hari Jumat itu ada sa'atun syarifatun. Ada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkannya, maka akan Allah muliakan orang tersebut. Akan Allah muliakan hamba tersebut. Baik itu pekerjaannya, baik itu perorangannya, baik itu tempat tinggalnya, dan apapun yang memang terkait dengan hari tersebut dan waktu tersebut, Allah akan muliakan dia. Katakan sa'atun syarifatun yustajabu fiha du'a mutlaqan. Yang pertama manfaatnya apa? Manfaat di waktu-waktu yang Allah muliakan itu, yang pertama atau minimalnya Allah akan kabulkan doa-doa kita. Sebenarnya kalau ngomong berdoa kan, ya kalau kita mau jawab nih atau bertanya, karena dengar nih hari Jumat ada waktu yang diijabah doanya. Lah kan kalau kita berdoa sama Allah memang diijabah. Kan kita suka nak jawab-jawabinnya begitu kan. Kalau udah dengar-dengar kayak begini kayak pengennya, kan kalau enggak di hari Jumat pun kita berdoa Allah pasti ijabah. Benar enggak? Benar. Tapi di hari Jumat lebih kuat lagi, ya. Akan dikatakan lebih dipastikan lagi Allah akan mengijabah doa-doa kita. Bahkan kalau dibilang di hari-hari selain hari Jumat ini, terkadang kita berdoa aja, tidak memperhatikan adab-adabnya berdoa. Tapi kalau di hari Jumat kita berdoa dengan kondisi apapun, bertepatan di waktu yang ditentukan oleh Allah SWT, tidak perlu syarat-syarat lagi, Allah ijabah doanya. Kan enak tuh gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, kapan, jam berapa? Kan ngomongin jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu di hari Jumat, Allah jadikan waktu tersebut mulia, akan diijabah doanya. Minimal diijabah doa tuh, ya. Tambahnya lagi Allah muliakan orang yang memang sedang beribadah, Allah muliakan orang yang sedang berzikir dan lain sebagainya. Minimal diijabah doa. Jam berapa Ustaz? Tuh orang gitu. Wah, tuh gitu mah bukan aneh nggak tahu karena apa? Karena bukan aneh aja, karena memang para ulama menjelaskan seperti itu. Kalau tahu ya udah hari Jumat fokus, misalkan kalau semua hari Jumatnya nih subuh misalkan jam 6-an,
Ya udah semuanya hari Jumat jam 6 doang berdoa, sisanya kosong sudah, nggak ada berdoa, benar nggak? Makanya dibuat agar tidak ada yang tahu waktu yang dimuliakan itu, kita berburu, ya kan? Sama-sama menjaring, ya kan? Berburu waktu tersebut agar kita bisa mendapatkan di waktu yang tidak diketahui. Siapa yang mendapatkan itu adalah pilihan dari Allah. Hamba-hamba pilihan Allah akan diberikan waktu-waktu istimewa tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dapetin itu semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan ana doang yang ngomongin waktu tersebut tidak dipastikan, karena dikatakan di sini wahiyya mubhamatun fi jami'il yaum. Habib Abdullah Al-Haddad pun mengatakan demikian. Mubham. Waktu tersebut ternyata tidak diketahui tepatnya. Makanya jangan nanya lagi nanti. Nah, kisi-kisi Ustaz jam berapa? Jangan ditanya. Karena Imam Haddad mengatakan apa? Mengatakan mubhamatun. Tidak bisa bukan cuma Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya kan? Bahkan dikatakan kama qalahul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa ghairihi. Itu sama persis yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, ya. Kalau dibilang salah satu pelopor dalam ilmu tasawuf nih, ya. Dalam konteks hal tersebut Imam Ghazali pun mengatakan waktunya tidak bisa ditetapkan. Bahkan bukan hanya beliau berdua saja, berbagai para ulama, sebagian para ulama pun mengatakan atau sepakat mengatakan bahwa waktunya tidak bisa dipastikan. Tapi ayo orang makan sok iya ya. Sebagian ulama lain, nah tong langsung dipakai iya nah ya teh. Kita sama-sama ikut serta apa yang dikatakan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dikatakan Syekh Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Namun sebagian ulama mengatakan ada waktu-waktu nih, ternyata waktu-waktu di hari Jumat tersebut, antara malam Jumat dan hari Jumat itu, ada waktu-waktu yang memang lebih spesial daripada waktu-waktu yang lainnya, kan gitu. Makanya akan dikatakan oleh ulama-ulama tersebut, bukan akan, dikatakan oleh para ulama-ulama tersebut, itulah waktu-waktu yang istimewa di hari Jumat. Kapan aja, aneh kasih 3 aja deh. Kebanyakan nggak 1 aja ya. 3. Wah, aing mah yang loba wah ya. 3 waktu ibadah sisana ngahulang atau gitu mah. Tapi oke, baik. Nggak apa-apa. Yang pertama di malam Jumatnya, yaitu fi waktu sahur. Sebagian ulama malam Jumat waktu sahur berarti jam berapaan tuh? 2, 3, ya, 4. Atau 1, 2, 3, 4 tuh. Lebih kuatnya lagi 2 ke 3. 1 jam di sana. Dari jam 2 sampai jam 3 itu waktu yang luar biasa di malam Jumat. Yang pertama tuh, ingat tuh. Hese hudang Ustad. Itu mah salah ente, nya tong nyalahkeun Ustad nah nya teh. Ai hese hudang mah teh. Oke, kalau tidak bisa bangun malam karena besoknya akan kerja, usahakan bangun subuh. Karena yang kedua, sebagian ulama mengatakan apa? Waktu ba'dal fajar. Waktu yang dimuliakan di hari Jumat setelah fajar. Setelah subuh itu setelah subuh kalau semua matahari tong loban tatanya. Nggak sholat subuh, sholat prak langsung tawaktuna gitu. Paham? Setelah sholat subuh. Lamun sholat subuhnya jam 8, aduh eta mah atuh nya teh. Kasalahan deui wae teh didinya nya teh. Jadi waktu setelah subuh. Waktu subuh kapan? Fajar. Setelah adanya fajar setelah terlihat bentangan cahaya, walaupun tidak terang, tapi bentangan cahaya apa? Bukan senja, bukan jingga. Fajar teh bahasa Indonesia teh. Oh dewa. Fajarnya biasanya. Fajar menyingsing lah bahasa Indonesianya. Itu ada daw, ada cahaya terbentang. Fajar sodik, bukan fajar kadib ya. Tengah malam banget, bukan fajar sodik. Setelah subuh. Sebagian ulama lagi nih yang ketiga nih terakhir ayat deh sebenarnya mangan tilu udah minta tilunya tuh di waktu khutbahnya khatib ya Jumat ya itu untuk yang hadir sholat yang nggak hadir sholat Jumat emang menang Ustad keheula tong langsung nanya ya tuh yang hadir sholat Jumat waktu khatib ya berkhutbah atau di antara 2 khutbah yang hadir sholat Jumat. Kalau yang nggak hadir sholat Jumat, bainal adzan sampai dengan sholat Jumat selesai. Jadi setelah adzan sholat Jumat sampai selesai sholat Jumat itu waktunya ijabah ya di hari
Jumat. Eta tadi can dijawab Ustaz, emang menang teu salat Jumat? Menang jang musafir jeung nu gelo. Jadi lamun teu Jumatan ngaranna tah eta we nya teh. Oke, siap. Jadi lamun salat Jumat mah hadir we da hari Jumat, hari di mana kita diminta untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad di sini apa? Fa'alaika fi hadzal yaum. Ayo kata Habib Abdullah nih mengajak kita, memberi nasihat untuk kita, memotivasi kita. Yuk, fa'alaika. Maksudnya sih kalau diartikan dan haruslah untukmu gitu. Kalau diartikan seperti itu, tapi dengan bahasa mengajak ini. Habib Abdullah mengajak kita, ayo memotivasi kita nih. Ayo untuk kita lakukan di hari Jumat ini katanya bimulazamatil a'mali sholihah, untuk apa? Melazimkan ya, menjaga untuk melakukan hal-hal yang baik. Wal wadhaifud diniyah, dan juga kesibukan-kesibukan, kerjaan-kerjaan yang berkaitan langsung dengan keagamaan. Apa berkaitan dengan keagamaan? Entahkah itu kita hadir majelis ta'lim, majelis zikir, ya kan? Atau apalah yang berkaitan dengan keagamaan. Atau baca Quran, ya kan? Ngaji Quran, tahsin qiraah, tahsin kitabah, ya, tulisan Quran dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu semua. Jadi kesibukan yang memang diminta, dianjurkan untuk kita melakukannya di hari Jumat adalah yang berkaitan langsung dengan urusan keagamaan. Jelas jadi ya? Kalau semua kita bisnis bagaimana Ustaz? Nah ini, kalau kita bisnis kan kita nggak bisa juga ninggalin. Ada yang nggak bisa ninggalin. Ada yang udah jadi bos mah bisa ditinggalin kan. Yang belum jadi bos, makanya mudah-mudahan biar cepat-cepat jadi bos. Ya, nah kalau untuk orang-orang yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, maka tadi dikatakan wala taj'al laka syughlan bi ghairiya. Jangan kau sibukkan hari Jumat itu dengan kesibukan selain daripada urusan agama atau urusan akhirat. Jangan, usahakan, upayakan. Kalau nggak bisa bagaimana? Nah, dikatakan illa kecuali an yakuna syughlan daruriyan. La budda minhu, katanya, kecuali ya kerjaan yang mau tidak mau kita kerjakan karena ini sebagai hal yang darurat dalam kehidupan. Nah, kerjaan ngagojek meureun nya teu ngagrab, atau misalkan kerjaan dagang, setiap hari dapat uang, setiap hari itulah bisa makan. Maka kalau nggak jualan, nggak narik atau nggak kerja, maka nggak dapat makan. Daruri dong, harus dong. Atau mungkin dia dikejar hutang untuk membayar hari ini. Kalau tidak kerja tidak dapat membayar hutang. Kalau semua kerja bisa bayar hutang. Itu namanya daruri. Hal-hal yang menjadikan darurat dalam kehidupannya silahkan. Paham? Tapi bukan ini kan biasa kadang-kadang nu dipakai etana tah ya. Nu dipakainya eta paling mah darurat atuh lamun teu gawe kumaha ya deh. Gawe mah geus beres, tapi ibadah mah anggar we poho. Tah lalobana teh kitu ya. Jangan kita karena ngaji. Oke, yang pas daruratnya kita gunakan kerjaan urusan dunia, selesai kerja kita upayakan untuk pegang ya, kerjakan amalan-amalan akhirat. Apa aja nanti di salah satu dijabarkan salah satunya dikatakan, makanya dikatakan waqafa bi syughli bagiyatil ayyam bi amri dunya ghibnan wa idatan. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, cukup dong ya, cukup 6 hari sebelum hari Jumat itu, 6 ya, 6 hari sebelum hari Jumat itu ada waktu yang luang untuk kau jadikan kepentingan duniamu, baik itu berguna ataupun kau rugi. Aya nu berguna kerja setiap hari kan itu. Ada yang berguna memang dia suka apa namanya bakti sosial. Ada yang berguna manfaat karena bantuin orang, ya kan? Ada yang berguna karena memang digunakan. Ini ngomongin nggak ada urusan akhirat nih, urusan dunia, ya cari uang dan lain sebagainya. Ada yang rugi, ada. Kalakuan teh ngahayal, ya kumaha lamun soal dia hayal. Jadi amal aja, tulul amalnya diuk di kopian, udud sabungkus siapkeun nya teu ngahayal we ieu lamun aya 1 miliar jigana kurang. Oh, da teu guna atuh nya teu, ujung-ujungna mah rugi we gawe henteu ngahayal loba nya teu gelo kitu. Ya. Paham? Makanya dikatakan di sini apa? Ghibnan au idaatan, baik beruntung ya, bermanfaat atau justru rugi di sisa waktunya tersebut. Sisa waktu 6 hari dia rugi, nggak ngelakuin apa-apa, nggak kerja, nggak, tiba-tiba hari Jumat ada panggilan job, Ustaz.
Waduh. Nyate. Sok kadang-kadang kawas gitu ta. Giliran hari-hari yang luang nggak ada kerjaan, giliran arjen jadwal ngaji, jadwal sholat, jadwal ibadah, jadwal taklim, jadwal apapun yang berkaitan dengan akhirat, ayah gogoda nate, ayah tamu, ya tuh, ayah rapat. Wah, pokoknya mah ayah weh lah pokoknya. Banyak yang kayak begitu banyak. Banyak, siapa tahu kita diantaranya. Nah ini kita harus sadar. Ini kita sedang disadarkan. Kalau ngaji tasawuf itu bukan untuk menilai orang lain. Kan Anda udah bilang. Ini ngaji tasawuf untuk menilai diri kita. Kita pelakunya bukan. Kalau kita pelakunya maka perbaiki setelah kita ngaji. Kita kurang lebih seperti itu ya. Jadi dikatakan di sini. Kalaupun memang seumpama ini. Dikatakan di sini wa kana yang bagi lil mu'min ayyaj'ala jami ayyami wa layalihi mustaghriqatan bil amali li akhirati. Maka sebaiknya untuk seorang yang beriman itu seluruh malam dan hari Jumat itu full untuk urusan akhirat. Jadi untuk 6 hari cukup untuk urusan dunia, 1 hari minta untuk fokuskan kepada Allah urusan akhirat. Sebenarnya bukan untuk Allah juga. Baliknya untuk ke kita juga. Karena kita sedang mempersiapkan perbekalan kelak nanti di akhirat. Jelas ya? Jadi apa yang kita kerjakan untuk akhirat itu agar Allah cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Diakui kita sebagai hambanya. Kurang lebih begitu. Bukan untuk Allah juga. Memang niatnya kita lillahi ta'ala. Agar ada keikhlasan dalam menjalankannya. Jangan 1 kali karena udah ngaji. Minggu depannya pohodei. Wah itu kacau gitu banyak. Leres? Ya, lanjut bagaimana? Fa idalam yatayassar lahu dzalik. Maka apabila ternyata tidak memungkinkan untuk menghabiskan malam dan hari Jumat untuk beribadah. Kalau nggak bisa bagaimana Ustaz? Seperti apa nggak bisanya? Wa awwagathu anhu ashghalu dunyahu. Seperti contohnya ya, terhalangi oleh kesibukan dunia. Kesibukan duniawi tidak bisa kita tinggalkan. Kan ada banyak ya. Kalau kerjaan masih mending. Ya, kalau ngayal ya tuh. Kan lo bang ngayal ini bahasanya aja kan. Banyak orang-orang ngabisin waktu. Ngawang kau itu ke mana? Kahilir, kagirang. Ngawang kau ngabisin waktu ngobrol aja. Mending kalau ngobrolnya bermanfaat. Ini nggak bermanfaat, debat kusir. Pemerintahan diobrolkan. Ya tuh. Jalanan sarempit diobrolkan. Itu manfaat. Ada yang kayak begitu abisin waktu. Nah ini kayak. Kalau seumpama dia terhalang oleh kesibukan dunia, baik bermanfaat atau tidak bermanfaat, bagaimana? Fala aqalla lahu minat tafarrug fi hadzal yaum li umuril akhir. Kalau malamnya tetap nggak bisa juga, ya udah siangnya loh. Atau kalau nggak bisa juga ya udah ambil berapa waktu 2-3 jam deh untuk ibadah di hari Jumat. Apa aja yang kita akan kerjakan? Makanya dikatakan wa minas sunnati hari ini nih, ya kan? Wa minas sunnati, kalau pengen contoh apa pekerjaan akhirat yang kita bisa kerjakan di hari Jumat sebagai sandaran. Kalau kita bingung nih kadang-kadang amal baik apa ya hari Jumat? Asa ya tuh. Nah, datang ngaji nya tuh. Asa bingung saya nu mana heula nya. Kan bingung, suka bingung tuh. Apa yang memang kita kerjakan? Dikatakan wa minas sunnati qiraati suratul kahf. Ya. Salah satu di antaranya adalah membaca surat Al-Kahfi. Manfaatna naon surat Al-Kahfi teh? Salah satu manfaatna membaca surat Al-Kahfi, kuburan kita lapang dan terang, dan juga salah satu manfaatnya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, kita terbebas dari fitnahnya Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini kalau kita hitung-hitung mungkin sebentar lagi kalau hitung-hitungan tahun. Tapi wallahu alam nggak ada yang tahu. Kalau datang tuh Dajjal yang beriman sekalipun bisa kufur. Na'udzubillah min. Karena fitnahnya sangat keji. Fitnahnya sangat dahsyat. Tapi kalau rutin membaca surat Al-Kahfi, insya Allah Dajjal tidak melihat kita. Tertutup matanya. Tidak akan bisa dia mengganggu kita. Dengan kita beriman dan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jelas ya? Jadi baca surat Al-Kahfi. Saat bacaan can lancar atuh kumaha. Diniatan we heula baca surat Al-Kahfi. Karek salembar kuatna. Kalau memang sudah waktunya untuk sholat Jumat ya sudah selesai. Atau salembar kayak dipakainya salembar hunggul dan ya kan bahaya. Kalau misalkan belum lancar bacanya ya udah terbata-bata 1 baris selesai istirahat dulu, nggak apa-apa daripada capek
Satu baris, satu baris. Lama-lama nanti akan lebih banyak bacanya. Jumat pertama satu baris, Jumat kedua nambahan juga tambahan satu baris. Jumat ketiga begitu tuh. Tapi jangan langsung banyak dulu, rutinkan dulu. Satu lembar, satu lembar. Sampai setelah bacanya lancar baru habiskan satu surat. Paham ya? Jadi jangan dipaksakan untuk apaan? Langsung banyak. Wah, paksain lah yang baik mah. Bentar dulu. Kalau yang baik kita paksain sampai puncaknya yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kita terkena penyakit apaan? Malal. Apa malal? Kalau dibilang jenuh. Itu yang ditukarkan Rasulullah SAW. Karena dikatakan di dalam apa? Di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ahabbul a'mal ilallah. Apaan? Adwamuha. Wa in qalla. Amalan yang memang dicintai, disukai sama Allah SWT dari sebagai hambanya, dari hamba Allah yang sangat disukai amalan-amalan itu adalah amalan yang rutin istiqomah walaupun sedikit. Diberi amalan, ya misalkan istighfar 100 kali. Sedikit apa enggak? Sedikit. Ba'da subuh atau pagi-pagi sebelum kerja dan usaha, baca istighfar 100 kali. Anak kasih sedikit, enggak sampai 10.000 enggak. Diamalin apa enggak? Da pararo tong nganggung tong kieu henteu cicing we bukan diamalkeun henteu introspeksi lamun cek paribasa mah ngaji rasa deui meunang amalan tapi teu amalkeun sedikit amalan tapi kalau kita rutin Allah cinta kepada kita maka apa yang kita inginkan jangankan minta Allah Maha tahu Allah akan segera memberi da teu dibere-bere ku sabab naon dah jauh ka Gusti las. Terus dilanjut lagi wa minas sunnati qiraatu suratul kahfi. Yang kedua wal iktsaru minas salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ah wa lailatiha. Dan juga salah satu di antaranya adalah memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seumpama udah datang malam Jumat, hari Jumat yang disunahkan itu yang dianjurkan untuk kita adalah memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah dengan penuh rasa cinta kepada Rasulullah. Bagaimana tidak kita menambahkan rasa cinta ketika kita tahu Rasulullah akan menunggu kita di Shiratal Mustaqim untuk menyambut kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah nih rutinan kita malam Jumat. Nu malas ge-nya. Aya nu hadir maulidan teh jempling we teu daekeun. Lamun ditanya teh teu maca sholawat dina hate. Da jawabanna teh dina hate. Nya hati siapa yang tahu berbicara dan berzikir. Kita husnudzon memang. Kan udah bilang ngaji di sini yang harus kuat adalah husnudzonnya. Betul kita husnudzon. Tapi kalau lagi diajakin sholawatan ya atuh suarain dikit mah. Pelit amat ya kan. Kalau seumpama telepon WhatsApp yang udah gratisan pakai wifi, ya kan? Gratisan wifi, ada suaranya. Kita dikasih gratisan nih suara sama Allah, nggak mau ngeluarin suaranya untuk sholawat kepada Rasulullah SAW, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat, ya kan? Karena apaan? Paling pelitnya orang kata Rasulullah SAW. Kalau udah denger namaku, Sayyidina Muhammad, tidak bersolawat kepadaku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pelit karena ada balasan. Makanya kenapa kok malam Jumat hari Jumat diperbanyak solawat. Alhamdulillah kita nih baca Simtud Duror. Solawat terus kan itu dibaca aja. Nah manfaatnya kita tahu Simtud Duror. Manfaat baca Simtud Duror salah satunya adalah mengembangkan, menambahkan apa? Futuh dari Allah SWT. Dibuka pikiran kita. Yang tadinya apaan? Ngebludrek lamun cek bahasa naon Jakarta banyak teh apaan lamun cek bahasa Jawa na ngebludrek lamun bahasa Sunda naon ngabagel kan bagueng nya teh pokona mah nya teh pikiran teh kawas terpenjara nya teh galau gelisah tapi kalau kita baca Simtud Duror dengan rasa dengan hati kalau baca belum bisa dengan rasa belum ketemu nikmatnya Allah berikan pencerahan dalam pikiran. Jadi kalau semua membaca Simtud Duror dimanapun, bukan hanya di sini, insya Allah Allah berikan futuh dalam pikirannya. Jelas, itu salah satu manfaat baca Simtud Duror itu gitu. Jelas. Terus bagaimana setelah kita baca Simtud Duror banyak membaca sholawat baginda Rasulullah SAW, manfaatnya banyak. Udah berkali-kali dan kita diingatkan para ustadz.
para ulama, para habaib berkali-kali dalam ceramah-ceramahnya atau dalam nasihatnya. Bahwasanya apabila kita bersalawat 1 kali aja, Allah akan gantikan 10 kali lipat. Salawatnya, kalau ngomongin salawat kita kepada baginda Rasulullah adalah doa, meminta agar Allah memberikan salawat kepada baginda Rasulullah, yaitu meminta agar Allah berikan rahmat kepada baginda Rasulullah SAW. Allah akan balas rahmat kepada kita yang bersalawat 10 kali lipat. Jadi Allah curahkan rahmat. Kalau kita baca di rumah, rumah kita turun rahmat sebanyak-banyak. Kalau kita baca di tempat usaha kita, akan turun rahmat sebanyak-banyak. Sebanyak apapun yang memang kita bacakan. Bahkan minimal, ada kasih minimal lagi. Nah, minimal weh, jeung orang banyak teh. Nu minimal kita yang diamalkan atau henteu. Ya bibnya, aduh. Ingat, ini minimal. Hari Jumat nih, minimal. Malam Jumat udah kelar. Malam Jumat udah. Tapi minimal di hari Jumat bacalah 80 kali sholawat. Sholawat naon Ustaz? Bebas. Ya tanya deui di beres sholawat Fatih panjang teuing cenah. Ya teu. Di sholawat Nuril Anwar panjang teuing ya. Tong tanya sholawat naon? Komo di Ibrahimiyahnya tuh leuwih panjang deui. Sholawat apa? Sholawat apa aja baca 80 kali. Jelas? Karena manfaatnya kata baginda Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayat dikatakan siapa yang bersalawat man shalla alaihi katanya pan samanina salatan ya kan gufirallahu samanina sanah apa jadi au kama qala Rasulullah SAW ya barang siapa bersalawat kepadaku 80 kali di hari Jumat khusus di hari Jumat 80 kali salawat nih Allah akan ampuni dosa 80 tahun. Masya Allah luar biasa nggak? Umur orang can tepi tapi nggak diampuni dosana. Masya Allah hanya salawat 80 kali. Ingat ini amalan sedikit nih, 80 kali. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan apa? Inna salat alayya fi yaumil jum'ah uridat alayya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalimatnya atau maknanya begini. Setiap orang yang bersalawat di hari Jumat itu akan langsung diinformasikan terhadapku. Fulan bin fulannya. Jadi ini alhamdulillah nih malam hari ini kita bersalawat sama-sama tadi ya. Nu jempling cicing ya. Pokoknya mah orang mah husnudon, semuanya bersolawat ya. Jadi semua di antara kita fulan bin fulan, nama antum semua nih dikasih tahu sama malaikat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya insya Allah kalau semakin sering, semakin istiqomah kita taklim, baca solawat di malam sama-sama ya kan, di malam Jumat ini, insya Allah kita akan bisa mendapatkan mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa duduk bersama beliau kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat, disodorkan kepada baginda Rasulullah. Ya Rasul, Masya Allah. Ada solawat dari umatmu. Siapa? Bang Zul. Zul. Ya, bin sa? Zul Karnain ya teh. Zul Kifli. Ya, Zul Hijri. Bin Zakaria. Oh, orang mana? Langsung dikasih tahu. Kalau anda mah nggak tahu, malaikat mah tahu. Sama satu persatu nih. Masya Allah. Dan bahkan setiap kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW, di dalam hadis Rasulullah akan menjawab secara langsung. Kita cuma telinganya ini katutupan dosa. Makanya nggak dengar jawaban dari baginda Rasulullah SAW. Lo bating dosa naon? Nyatu nyanyahawanan Ustadz teh cenah. Oh iya kawas ningali lo buat dosana. Orang lain wali nyatu. Ngan orang ngomong ngaku gede dosa. Bener tuh. Saya sendiri mengakui banyaknya dosa. Jadi kita ini banyak dosa. Sehingga tertutupi apa yang memang seharusnya kita dengar. Dosa naon we coba. Sadar we. Tong ngunggek nya cicing. Gibah. Apal gibah? Ngomongkeun batur. Da teu karasa. Ya malah ngomongkeun baturnya. Weh. Pembukaannya tuh begitu. Menarik. Pembukaannya seakan-akan dia sudah agamis banget. Ini mah bukan ngomongin orang. Ya kan? Ini mah bukan ngegibah. Tapi mulai disebutin. Si Pulan. Eta geus mimitian. Itu tuh gibah namanya. Sudah. Karena gibah definisinya. Dikruka akhokal muslim. Ya kan? Bima yukrahu wa inkana sodikon. Yang namanya gibah itu ngomongin saudaramu. Semuslim. Kalau nggak semuslim bisa dong. Bisa. Kalau bukan orang muslim sok pek bae. Kalau muslim. Komode dikenal. Wah pipaseun. Nyatu enggak muslim dikenal diomongkeun ti tukang pasea moal pasea apa sepi paseaeun ini cuma muslim aja udah jadi gibah apalagi yang kenal
bima yukrahu, sesuatu yang tidak suka diucap-ucap di belakangnya. Jadi kalau diantara kita tidak suka disebut-sebut di belakang tentang perkara sesuatu yang memang kita tidak mau diketahui orang lain, itu tandanya nggak boleh kita omongin di belakang. Wa in kana shadiqan, walaupun itu fakta, walaupun itu jelas benar terjadi. Ya iya mah benar ya. Ya benar-benar kejadian gitu orang diobrolkeun. Gibah. Teu karasa kan? Padahal gibah ada di susunan dosa-dosa besar. Bayangkan. Da ngarasana mah gibah teh dosa leutik atuh nya teu. Padahal dosa gibah teh dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kan Allah Maha mampu untuk apa? Mengampuni segala dosa selain syirik. Bener ngaji deui pan aya deui ceuk Allah teh kecuali berkaitan dengan hambaku yang lain seperti dulum ya kan atau dolim. Gibah teh dolim ka batur nya teu ngagogoreng nama apa ngaran ngejelekin nama orang lain namanya kayak begitu. Jadi makanya kalau ada dosa gibah di antara kita ngaku we. Kalau ada orang ngaku ke kita maafin. Ya kadang-kadang lah musuh mengaku teh ngaku sabab teu daek ngaraku nya teu pas ngaku oh maneh kitu di tukangan urang jadi gelut nya teu henteu ayeuna mati ayeuna ye nya lamun boga dosa gibah ngomong Bang Zul aduh maafin aneh kenapa kalau nggak salah kemarin aneh ingat itu aneh ngomongin inti maafin Bang Zul ngomongin apa ini tentang itu oh gitu ya udah aneh maafin itu mah yang kayak gitu mah jangan diomongin kalau bisa kan enak. Ya kan? Jadi diampuni sudah. Iya mah henteu hampurannya. Hampura naon kas lebaran ya teh. Ya teh. Lebaran naon langsung hampura. Kan bingung orang bertanda tanya. Wah, iya juga aya naon ya. Ya teh. Bisa biasana nginjem duit ya. Namun hampura kawas kieu. Jadinya teh jelas, Jadi untuk perkara dosa itu jangan dianggap enteng. Karena dengan adanya dosa kita bisa jadi menghambat doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini. Itu dosa yang tidak terasa aja gibah kita sering lakukan. Jangan gibah dulu angus tara ngagibah mah nyinyir ka batur. Ngalandi batur. Sok, pernah atau tara? Nya, aya batur misalkan lalandina misalkan naon? Maaf, kita pakai landian bahasa Jakarta lah. Peang bahasa Jakarta ya. Aya kan emang panggilannya Peang, tapi si Peang ternyata nggak mau dipanggil Peang. Tapi karena udah umum dipanggil, nyata. Maaf ya, kalau ada, nah saya tuh apal di dia ngaran tanya, saya mah lalan di Jakarta ya namanya. Tapi memang itu biasanya dipanggilnya begitu, tapi dia nggak terima. Dosa. Itu menghina orang lain namanya, karena dia punya nama. Karasa teta, tekarasa, anggapan beda ieu mah baturan urang. Urang gero dasar urang ngagerona kawas kitu, bener tuh. Nggak kerasa, itu ternyata dosa. Coba bayangin. Makanya kalau semua ngomongin, urang mah datang ngerasa boga dosa. Tuh, loba anu kos gitu teh. Lobana mah awewe tah. Lah urang mah teu ngerasa loba atau teu ngerasa boga dosa nya teh. Nambung hampura ka batur teh. Menta hampura ka batur teu daek kusabab teu ngerasa boga atuh sombong pisan nu kos kitu teh. Nya teh. Bener teh. Ngarasa we boga dosa. Ngan rada gengsi minta hampura geus cukup nya teh. Kakurangan ngaranna. Orang yang mengerti kekurangan sendiri tandanya orang-orang yang memang lebih bisa dekat kepada Allah dengan taubatnya. Nah, kalau semua tidak sadar bahwa dia punya dosa, bagaimana dia bisa tobat? Karena salah satu syarat tobat dia akui dulu kesalahannya. Lamun teu ngarasa boga salah, ada tara ngomongkeun batur urang mah. Padahal unggal ngobrol eta saha wae kabongkar, ya teh. Kade. Paham? Dilanjut sedikit lagi. Dikatakan di sini wabil bukun fa'alaika bidzalik katanya maka dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Jelas ya? Tadi jadi minimal baca surat Al-Kahfi di hari Jumat membaca eta. Lamun surat Al-Ikhlas kumaha pek bae lah lamun males mah nya teh. Geus jelas-jelas Al-Kahfi erek nawar deui Al-Ikhlas nu rada gampang pek bae sok. Nu penting maca Quran ya. Oke? Oke nya bacanya hari Jumat baca Quran. Ya kalau bisa Al-Kahfi karena anjurannya surat Al-Kahfi. Jangan lupa juga sholawat kepada baginda Rasulullah. Minimal berapa tadi? 80. Terus dikatakan wabil bukuri ilal Jum'at dan usahakan untuk segera lebih pagi lagi datang untuk hadir sholat Jumat.
menyegerakan datang ke sholat Jumat. Batasannya bagaimana Ustaz? Aqallu dzalika antaruh gubaila zawalim au ma'ahu. Minimal. Atau kalau dibilang paling telat-telatnya ya kurang lebih gitu. Paling telat-telatnya itu gubaila zawal, sedikit sebelum matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu biasanya misalkan katakanlah jam 12. Jam 12 kurang 1 menit geus aya di masjid. Jadi gubaila zawal, ya. Au mau atau pas zawal. Jadi pas berangkat pas matahari tergelincir jam 12 teng zawal, ya sudah baru berangkat. Silahkan. Paham ya? Oh iya mah henteu atuh da. Ngusar komat karak datang mentang-mentang masjid di harapan imah nya tuh. Aya nu kos kitu, aya. Tong nganggo cicing ya jadi ini mah dirahasiakan. Terus dikatakan di sini walaisa minas sunnati ta'khirus salatul jumat hatta yamdi nisful waqti. Dan bukan termasuk sunnah apabila mentakhirkan sholat Jumat itu sampai waktu hilang setengahnya. Jadi di waktu sholat Jumat itu jam 2-an. Jam 2. Jam 2-an kurang lebih. Ya, kurang lebih jam 2 1, 2, 3. Enggak, jam setengah 2. Udah, setengah 2 karena sholat Jumat. Aya eta kos kitu. Aya itu. Khutbahna panjang luar biasa. Khutbah itu Jumat aya nu ka sajam. Ada yang kayak gitu, ada, anak pernah nemukan. Hampir sejam sih, nggak 1 jam. Tadi tungguan ya khutbah lila. Pas sholat apal bacana surat naon? Ad-Duha. Lain teu meunang lain. Lain teu meunang. Ku gancang-gancang teh Ad-Duha jeung alin siro. Ngebut deh bacana subhanallah. Dia obrolkeun ka ditu ka dia lain soal ketakwaan. Aya nu kos kitu khotibna aya mangkana. Daripada aya nu khutbah nu kararitu nya teu antum jadi pengganti khutbah di masjid masing-masing nya teu tinggal catat jadi teu ka mana horeng ngomong khutbah teh urus takwa hungkul ieu mah aya nu diobrolkeun naon nya lain urusan takwa diobrolkeun. Lanjut bal as-sunnatu terus sunnahnya kapan? Sunnahnya itu kalau sholat Jumat antusolya awal waktin kata awal waktu duhri katanya. Sholat Jumat mah awal waktu duhur. Jelas. Kama kana alaihi salatu wasallam yaf'alu dzalik seperti Rasulullah SAW melakukan. Wa kun rahimakallahu hasanul isgha. Dan ingat nih satu lagi nih. Ingat baik-baik. Ini kalau seumpama udah mulai khutbah, khatib ya. Membicarakan khutbahnya katanya wa kun rahimakallah. Jadikanlah dirimu wahai saudaraku yang dirahmati Allah kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad apa? Hasanal isgha. Jadikanlah dirimu menjadi orang-orang yang menjadi pendengar yang baik. Ya. Jadikanlah dirimu menjadi pendengar yang baik. Pertama kita latih dalam khutbah. Dalam khutbah Jumat. Kita latihnya di khutbah Jumat. Karena khususnya di khutbah Jumat kita dianjurkan untuk mendengarkan. Aya khutbah makamana ngobrol. Ngobrol ke naon? Iya, rek COD nya teh. Ngobrol ke langsung transaksi COD memang kehu ya sabaran sakitu wah transaksi we ngobrol atau naon ngobrolkeun aya nu kos kitu aya teh tong nganggo cicing we nya ngan engke mah entong jempling aya nih koyo wang kitu entong lamun geus aya soraan eta ngaranna laho itu namanya orang yang memang tidak fokus istimah ditoel di kos kumat cicing we teh anggap we batur masaha. Walaupun babaturan sorangan, walaupun akrab, walaupun dulur dianggap sombong kajeun. Nu penting mah urang dianggapna hamba yang taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah khusus dah Jumatan paling seperapat, 20 menit, 15 menit sudah fokus untuk dengar khutbah. Makanya dikatakan jadilah pendengar yang baik. Dan ini diaplikasikan nih. Ya. Diaplikasikan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini harus menjadi pendengar yang baik. Iya mah ayahnya tuh. Khilaful adab namanya. Ya, khilaful adab namanya. Menyalahi adabnya. Ada orang-orang yang kalau orang ngomong tuh langsung hayang nanti langsungnya dipotong-potong. Padahal batur jeung batur keur ngobrol, iya langsung kawas mah asik obrolan tapi buat asup we langsung. Nya teu. Jadi teu ngadengekeun heula. Jadi enggak mau ngedenger tuh enggak mau. Kira-kira dia tahu pembahasannya langsung masuk, udah nggak peduli orang lagi ngomong apa dia langsung tiba-tiba masuk. Jangan, karena apa yang diajarkan dalam hal ini diajarkan juga untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pendengar yang baik, dengerin dulu. Setelah selesai ada kesempatan bicara, silahkan bicara.
belum ada kesempatan bicara, jangan bicara, dengerin aja. Dah capek ngadengikeun wae batur. Ini nya teh. Nah, hese-nya lamun geus capek ngadengikeun batur, ini nya teh. Lamun teu meuli eta earphone-an wireless cocokan ku ente nya teh dengkekeun sholawat. Jelas kan? Jadilah pendengar yang belajar untuk itu. Wal istima' ilal khutbah wal wa'di katanya, dan juga dengarkanlah khutbah dan nasihat. Siapa? Khatib. Tong pura-pura khusyuk lah nya teu bari tungkul tek kitu nya teh. Ujung-ujungna sare nya jangan nya teh. Da lolobana langgus tungkul ya, komo lamun habis kerja pagi-pagi sampai siang. Kalau udah kerja dari pagi sampai siang, hadir sholat Jumat, oh mata berat, mata ngantuk. Ya enggak? Kena kipas masjid. Kalau enggak masjid udah ada AC-nya. Oh, itu mata beratnya luar biasa. Udah gitu pura-pura khusyuk, tundukin kepala, meremin mata, tidur ente. Walaupun sekejap pasti, tong anggup cicing we, kita ini pelaku. Jadi dari sekarang kalau udah khutbah, karena yang disunahkan pandang khotibnya. Itu disunahkan. Disunahkan memandang khotib. Lihat khotibnya sedang berbicara, tingalikeun we. Engke deui tong tingalikeun merhatikeun naon bajuna eta teh kerahna ladeng soalnya tuh. Entong denger. Yang bergerak bukan matanya atau yang fungsi jangan matanya tapi yang fungsi telinganya. Jelas ya? Ieu mah sieun Pak Is nya teh. Jadi diingatan teh sieun ke dititah merhatikeun, perhatikeun. Naon diperhatikeun tah khotib teh nya? Entong ya. Melihat khotib, mendengarkan dengan baik. Terus, mana tadi? Watta'id bima tasma'hu katanya, dan juga jadikanlah apa yang menjadi nasihatnya itu adalah terapan untuk kehidupan kita. Kan? Harus merasa watta'id itu merasa engkau sedang dinasehati. Watta'id itu begitu. Jadi dengarkanlah nasihat dan rasakan bahwa dirimu sedang dinasehati oleh khotib. Jadi jangan ngerasa bahwa lain yang orang itu mah nyindir batur gitu. Jangan. Jadi setiap ada yang ceramah, khutbah, anggap dia memang nyindir kita, tapi jangan sakit hati. Karena dia sedang mengingatkan kita kelakuan kita yang perlu diperbaiki. Jelas. Jadi sekarang mah penceramah ngomong naon itu ustaz teh tukang sindir mah. Ya, lain. Ya teh. Da teu kenal oge jang ente meureun teh lain nyindir lain. Ieu mah keur nasehatan, lamun ka sindir alus. Ieu mah nyeri hate, apaan salah deui wae kitu teh. Nya aya nu kitu aya tongungeuk cicing we nya teh ame rahasia ieu. Ya. Terus wastasy'ir fi nafsika, dan rasakan dalam dirimu, dalam benakmu apa? Annaka maksudun wa mukhatabun. Ya kan? Bidzalika. Bahwasanya dirimulah yang sedang disindir, dirimulah yang sedang dinasehati, dirimulah yang tujuan si khotib membicarakan pembicaraannya. Jelas? Jadi langsung dengan, wah iya mah ka urang bener, ieu urang teh kaos kieu. Kudu hade engke mah. Kudu leuwih takwa ade. Gitu. Kita harus ngerasa. Jelas? Karena kalau bukan dari mereka-mereka, siapa yang dapat menasehati kita? Ya, apalagi kita udah ngerasa tua. Apalagi kita ngerasa udah banyak memberi nasihat kepada orang lain karena pengalamannya. Ya kan? Siapa lagi yang dapat memberikan nasihat kepada kita kalau bukan khotib. Lamun khotib nang ngomongkeun artis, lamun khotib nang nguruskeun politik dan segala macam. Lah eta kakara nya teu. Pindah masjid nya teu isukna lain tong didengekeun moal urang moal ngomong kaos gitu. Pindah masjid nya teu nu khotibna bener. Paham? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini walaupun sedikit tapi bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan juga duduknya kita di majelis taklim yang insya Allah penuh berkah ini, penuh rahmat ini, penuh maghfirah ini Allah berikan juga untuk orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, sehingga mereka semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih sempurna duduknya kita di majelis taklim ini, kita baca doa khatmul majelisnya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma lil qudri unsa wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa khilla azkiya ulama
نهضى بالخير ونقضى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.